Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya, Ardi Lase. Pemirsa, kita awali Sindo News 5 dengan sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat dan lisensi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan terdakwa mantan Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel kembali digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam sidang kali ini, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Sidang yang seharusnya membahas keselamatan kerja kini justru menyingkap soal keselamatan aliran uang. Sejauh ini JPU telah menghadirkan 9 orang saksi. Pada sidang sebelumnya, 2 pejabat Kementerian Ketenagakerjaan memberikan keterangan terkait proses pemerasan hingga aliran uang yang diduga masuk ke kantong para terdakwa. Dalam dakwaan disebutkan Immanuel Ebenezer bersama komplotannya diduga menerima uang sebesar 6,5 miliar rupiah dari pemohon sertifikat dan lisensi K3. Sertifikat yang seharusnya menjamin keselamatan pekerja itu kini justru menjadi bukti perkara di meja hijau. Masih soal korupsi pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa ex-Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali digelar hari ini. Sidang ini beragendakan pemeriksaan saksi. Dalam sidang lanjutan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 orang saksi. Pemeriksaan difokuskan untuk menelusuri proses penentuan vendor hingga penetapan harga laptop. Program digitalisasi yang awalnya digadang sebagai lompatan pendidikan. Jaksa menduga dalam proses tersebut terdapat penyimpangan yang berujuk pada potensi kerugian negara sebesar 12 triliun rupiah. Angka yang jauh lebih besar dari sekedar upgrade perangkat belajar. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga mendalami peran staf khusus dan sejumlah pejabat eselon yang terlibat dalam perumusan kebijakan digitalisasi pendidikan pada periode 2020 hingga 2022. Kebijakan yang kini tak hanya dievaluasi manfaatnya, tetapi juga diperiksa akuntabilitasnya di meja hijau. Pemirsa, sementara itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi pasar modal Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK segera membentuk Satuan Tugas Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Pembentukan satuan tugas ini bertujuan untuk mengawal 8 rencana aksi reformasi, sekaligus memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal nasional. PLT Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widiasari Dewi menjelaskan, upaya penguatan transparansi terus dilakukan sesuai masukan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI, termasuk dengan mendorong penguatan integritas dan kualitas pasar modal Indonesia. Dalam pertemuan tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2026, Frederika menegaskan, Satgas ini akan dibentuk bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan MSCI terkait penentuan ketentuan free float saham, keterbukaan informasi pemegang saham, serta akses data guna menjaga iklim pasar modal yang sehat dan transparan. Kami akan membentuk task force reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Tadi disampaikan bagaimana kita akan melihat bagaimana realisasi dari action plan yang kita sampaikan di 8 rencana aksi tersebut dan juga sebagai respon terhadap hasil pertemuan dengan MSCI beberapa hari yang lalu. Jadi dari situ kita akan melihat bagaimana pemenuhan ketentuan terkait free float 7,5 menjadi 15, kemudian keterbukaan informasi pemegang saham, kemudian bagaimana granularity dari data dan sebagainya. Jadi kita akan pantau terus pemenuhannya.
Dan dari situ juga ada task force tersebut yang akan bersama-sama untuk memastikan bahwa itu akan terrealisasi dalam waktu yang tidak lama dan sesuai dengan timeline yang kita sampaikan. Dan juga kami mohon dukungan rekan-rekan media semua. Kalau kita lihat market juga sudah mulai normalisasi beberapa waktu yang ini. Namun kita sampaikan bahwa market naik turun itu biasa. Yang penting fundamental dan transparansinya akan kita jaga dan kita kuatkan. Ya pemirsa, itulah tadi strategi dari OJK membentuk satuan tugas dan kita harapkan agar satuan tugas ini segera dibentuk dan dapat menelusuri dan juga memperbaiki sistem saham di Indonesia. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kisru Asuransi Kesehatan BPJS, penerima bantuan yuran atau PBI akhirnya naik ke meja rapat di Senayan. Setelah penonaktifan peserta membuat bantuan negara terasa lagi tak pasti bagi masyarakat yang tidak mampu. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat bersama pemerintah untuk membahas tata kelola kesehatan. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dengan agenda membicarakan akses kesehatan. Seperti tersaksikan di layar kaca, proses rapat terus berlangsung. Yang belakangan justru terasa semakin sulit diakses. Tentunya ini adalah kesehatan ataupun permasalahan BPJS yang terjadi akhir-akhir ini. Dari pihak pemerintah sejumlah menteri pun datang dan juga pejabat hadir lengkap di rapat tersebut. Mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PPN Kepala Bappenas Rahmat Pambudi, Kepala BPS Amalia Adininggar, hingga Direktur Utama BPJS juga hadir, yaitu Gufron Mukti. Rapat ini digelar menyusul kekisruhan penonaktifan peserta BPJS PBI yang mayoritas berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu. Kelompok yang selama ini dijanjikan perlindungan, namun kini justru harus memastikan ulang apakah masih terdaftar atau sudah terhapus dari sistem. Ini adalah bagian dari transformasi data. Jadi kalau Presiden bicara transformasi bangsa, kita mulai dari transformasi data. Untuk keperluan itu Presiden menerbitkan Inpres nomor 4 tahun 2025 yang harus jadi pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam menyalurkan subsidi sosial maupun bantuan sosial. Salah satu di antaranya adalah bantuan untuk penerima bantuan iuran atau PBI. Sudah ditentukan alokasinya 96,8 juta setiap tahunnya, di mana ini dibagi ke seluruh daerah. Datanya itu adalah dari DTSen yang kemudian dimutakhirkan beserta beberapa daerah yang ada. Bupati wali kota mengusulkan setiap bulan ya untuk warganya yang mendapatkan PBI. Setelah kita cocokkan, kita lakukan verifikasi, validasi, baru kita tetapkan kemudian alokasinya untuk setiap kabupaten kota. Tahun lalu, ini evidence base-nya ya, tahun lalu itu ada 13 juta lebih yang dimutakhirkan atau dinonaktifkan. Pemerintah memberikan kesempatan untuk reaktivasi. Ada 87.000 lebih yang melakukan reaktivasi dari 13 juta yang dinonaktifkan. Memang membutuhkan cuci darah, bisa diaktifkan kembali BPJS-nya dan sama sekali tidak akan kita tolak untuk cuci darah. Nah, berarti nggak boleh Pak ya kalau rumah sakit? Nggak boleh menolak. Ya. Jadi kan kita lakukan aktivasi, ya mereka yang kemudian memang harus memerlukan cuci darah, tapi BPJS-nya itu dinonaktifkan oleh dinas sosial, boleh melakukan reaktivasi lagi. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara merespon keputusan Moody's Ratings yang menunjukkan peringkat outlook pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif. Penilaian yang muncul di tengah gencarnya pemerintah menggenjot program prioritas. Erlangga menyebut outlook negatif tersebut terjadi bukan karena kondisi ekonomi nasional, melainkan karena kurangnya penjelasan yang diterima Moody's Ratings, baik dari pemerintah maupun dari lembaga pengelolaan investasi baru, yaitu Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Menurut Erlangga, anggaran pendapatan dan belanja negara tahun ini memang tampak berbeda
karena banyak dialokasikan untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, hingga berbagai program pelayanan masyarakat. Sementara itu, Erlangga menjelaskan pergerakan utama pertumbuhan ekonomi ke depan akan bertumpu pada investasi melalui Danantara yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui APBN. Sebuah pengeseran strategi yang kini masih perlu diterjemahkan lebih jelas agar tidak hanya dipahami pemerintah tetapi juga oleh pasar global. Itu yang membedakan. Kalau sebelumnya investasi dilakukan melalui anggaran, tetapi kali ini melakukan melalui APBN. Ini yang banyak rating agency ataupun di pasar keuangan global belum paham. Jadi ini yang harus kita beri penjelasan, karena sebetulnya dengan Danantara kita sebetulnya meng-unlock dan melakukan reform terhadap state-owned enterprise yang selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan, dan ini diminta juga untuk mereka bisa bergerak seperti private sector. Jadi sebetulnya dengan banyak investasi dilakukan oleh Dana. 5 cerita 5 wajah kekuasaan, dari kisru BPJS yang merugikan rakyat sampai perjuangan pemerintah memperbaiki pasar saham. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi, dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Ardi Lase, sampai jumpa.